Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membicarakan bagaimana usaha untuk melahirkan generasi yang saleh secara vertikal dan saleh secara horizontal. Ada beberapa proses ya yang sudah dijelaskan ketika itu. Kita udah mulai yang pertama proses tazkiyah, proses pembentukan jiwa yang bersih dan baik agar jelas juga visi dan tujuan hidup yang akan dilalui setiap manusia. Tentu kalau generasinya generasi awal, anak-anak, ini yang paling banyak dibutuhkan adalah contoh. Bagaimana contoh hidup orang yang memang bagus tauhidnya, bagus kepribadiannya. Karena untuk usia anak-anak sesungguhnya yang paling efektif adalah keteladanan. Lebih bagus mendidik anak-anak dengan menunjukkan sikap keteladanan daripada banyak bicara. Karena belum saatnya anak-anak diceramahi dan banyak materi melalui verbal, akan tetapi jauh lebih efektif kalau kita melibatkan mereka dalam pemberian berbagai contoh keteladanan, termasuk mereka langsung meniru keadaan dan kepribadian para orang dewasa yang ada di sekeliling anak. Sesungguhnya di situ dia. Nah, setelah usaha tazkiyah ini, ya seperti yang sudah dilakukan Rasulullah, tentu karena Rasulullah menghadapi masyarakat yang menjemuk, tentunya metodenya juga ya sesuai tingkatan dan usia yang dihadapi. Selanjutnya adalah tarbiyah. Ini proses ya, proses tarbiyah. Dalam melakukan proses tarbiyah ini tentunya dibutuhkan sosok murabbi. Kalau Rasulullah itu menjadi sosok muzaki, tentu sekalian beliau menjadi sosok murabbi. Tarbiyah ini berasal dari rabbun, robba. Kata dasarnya itu robba dengan pengertian mencipta ya. Allah itu sebagai pencipta, Tuhan itu pencipta. Tapi Tuhan itu, Allah itu tidak sekadar mencipta, akan tetapi dia juga membimbing, menjaga, memelihara, mengayomi, memperhatikan, membutuhi, dan lain-lain. Jadi pengertian Rabbun. Nah, makanya kalau kita mendoa kepada Allah, ya Rabbi, jadi sungguhnya bukan hanya ya Tuhanku, ya penciptaku, tapi maknanya sangat luar biasa banyaknya di situ. Mencipta, membimbing, memelihara, pemberi rezeki, mengayomi. Nah, ini jadi tarbiyah itu bila kita dalami konteks pengertian Rabbun yang asal katanya itu tadi ya, asal kata tarbiyah itu dari Rabbun, maka maknanya pun amat luas. Jadi tanggung jawab murabbi di dalam proses tarbiyah itu, nah di sini maka sosok yang harus muncul dalam melaksanakan tarbiyah itu sebagai sosok orang tua. Karena di dalam proses tarbiyah itu di samping kita membimbing, mengayomi, memelihara, membutuhi kebutuhannya, lalu kita juga akan belajar secara tidak langsung memahami diri anak, ke arah mana kecenderungan hidupnya. Nah, tentu di sini nanti akan muncul kajian ilmu-ilmu apa yang harus diberikan dalam proses berikutnya nanti ta'lim. Tapi
di dalam proses tarbiyah juga penanaman tazkiyah itu harus berlangsung. Nah, disinilah lembaga-lembaga pendidikan perlu mencermati ini. Maka pendekatan yang dilakukan antara pendidik dengan anak didik harus pendekatan kasih sayang, ya persis seperti apa yang dilakoni oleh orang tua. Nah, sesungguhnya guru dan orang-orang dewasa, tokoh-tokoh yang ada di tengah masyarakat harus menjadi figur-figur sebagai orang tua yang mengayomi, mengarahkan, melatih kepada generasi muda. Hadis Rasulullah ada yang menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Jadi anak itu lahir itu baik dari Allah itu. Tapi tanggung jawab itu diletakkan di pundak orang tua, fa abawahu. Nah, ketika orang tua tidak mampu untuk mempertahankan kualitas yang baik yang datang dari sononya itu, anak-anak itu bisa menjadi perilaku Yahudi, perilaku Nasrani, perilaku Majusi, perilaku yang menyimpang dari apa yang dikehendaki atau menyimpang dari kodrat dan fitrahnya yang muncul sejak awal. Nah, disinilah tanggung jawab para pendidik luar biasa beratnya. Nah, pendidik itu bisa dikembangkan bukan hanya orang tua, akan tetapi terlibat tokoh masyarakat, guru, dan sebagainya. Nah, ini penjelasan tentang tarbiyah. Sekira itu kita sambung pada kesempatan lain untuk mengkaji ta'lim dan sebagainya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.